Amin. Pujilah nama Tuhan. Jadi, saudara-saudari, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk Anda masing-masing, para pendengar kami, di seluruh dunia. Semuanya baik-baik saja, baiklah. Amin. Marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di surga, saat kami membahas update ini, kiranya roh ilahimu menyertai kami, dalam nama Yesus. Amin. Jadi apa yang akan kita lakukan adalah ini. Di sini, kita akan melihat ke layar sebentar lagi. Nah, bagi Anda yang menonton online, kami akan melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Ada yang bertanya, apakah Anda akan mengadakan pertemuan Zoom malam ini? Kami tidak mengadakan pertemuan dengan Zoom malam ini, tetapi kami mengadakan pertemuan malam ini secara online. Jadi sekarang Saudara Richard, bisakah kamu perlihatkan layarnya? Saudara Richard, bisakah kamu perlihatkan layarnya? Tolong. Baiklah, nah, malam ini pukul 8. Jam berapa saya katakan? Pukul 8 di YouTube. Di mana? Di YouTube. Anda tidak perlu datang, tidak ada pertemuan Zoom malam ini. Tapi malam ini di YouTube, kita akan ada update khusus Undang-Undang Hari Minggu, di mana kita akan berbicara tentang posisi kita saat ini. Dan yang dapat Anda lakukan adalah Anda dapat melihatnya di channel YouTube, Ishak Olatunji Junior, nama depan dan belakang saya. Dan Junior, pastikan Anda mencantumkan juniornya di dalamnya, karena Anda mungkin akan lupa. Dan kami akan kembali pada pukul 8, dan kami akan melakukan program ini secara keseluruhan. Saudara-saudari, izinkan saya mengatakan hal ini kepada Anda di sini. Akhir dunia akan datang, dan Yesus bersiap-siap untuk kembali. Dan seperti yang dikatakan oleh roh nubuat, kita memikul beban yang terlalu ringan bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tidak pernah ada waktu di mana dunia sangat membutuhkan kita lebih dari yang dibutuhkannya saat ini. Apakah Anda memahaminya? Dan jika pernah ada waktu dalam sejarah gereja Masehi Advent hari ke-7 ketika mereka harus bangkit dan bersinar, itu adalah kapan? Itu adalah sekarang. Tidak ada suara yang harus ditahan untuk memberitakan pekabaran malaikat ketiga. Janganlah ada seorang pun, karena takut kehilangan martabat di mata dunia, mengaburkan satu sinar cahaya yang datang dari sumber segala cahaya. Dan apakah sinar cahaya itu? Bahwa pada akhir zaman, kekuatan binatang kedua dari Wahyu 13, akan menegakkan penyembahan binatang pertama. Dan saudara-saudari, salah satu penyebabnya adalah melalui bencana-bencana. Saat ini, kita sedang mengalami beberapa bencana buruk di dunia, dan mereka mempersalahkan semuanya karena perubahan iklim. Ellen White mengatakan bahwa mereka akan menunjuk kepada malapetaka di darat dan di laut. Kepada badai angin, banjir dan gempa bumi dan kehancuran oleh api sebagai penghakiman Allah. Hal itu menunjukkan ketidaksenangan Allah, karena hari Minggu tidak dirayakan secara kudus. Dan kita tahu bahwa undang-undang hari Minggu ini akan menuntun pada penyembahan naga. Dan itulah yang iblis ingin lakukan. Tetapi kita memiliki pekabaran untuk dinyatakan kepada dunia bahwa kita tidak boleh menyembah binatang ini. Bukankah demikian? Karena kita tahu bahwa api neraka menanti orang-orang yang menyembahnya. Dan saudara-saudari, lihatlah paus itu. Anda melihat bahwa di sana dia mencium tangan orang itu seperti Tuhan atau semacamnya. Tapi, saudara-saudari, kita tidak akan mencium tangan siapapun. Amin. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengatakan apa? Tidak. Amin. Kita akan mengatakan tidak pada ibadah hari Minggu, karena kita tahu kemana arah tujuan pergerakan ini. Sekarang, dalam Wahyu pasal 13, Anda melihat dua binatang. Binatang pertama adalah Katolik Roma, binatang kedua adalah Amerika Serikat. Kita tahu bahwa kekuasaan binatang kedua, lewat Protestan yang murtad, akan menegakkan penyembahan kekuasaan binatang, melalui ketaatan agama pada hari apa? Pada hari Minggu. Dan kita tahu bahwa ibadah hari Minggu, ketika ditegakkan oleh Undang-Undang Hari Minggu Nasional, itu akan menjadi penegakan tanda binatang. Oleh karena itu, kita perlu memberitahukan kepada orang-orang bahwa ada perbedaan antara kita menerima meterai Allah yang hidup atau tanda otoritas Roma, yaitu tanda binatang. Dan bahkan Gereja Katolik memberitahu Anda, bahwa tidak ada otoritas dalam Perjanjian Baru tentang penggantian hari Minggu atas hari apa? Hari Sabtu. Tentunya ini adalah masalah penting. Itu berdiri di dalam Alkitab sebagai salah satu dari 10 hukum Tuhan. Tidak ada otoritas dalam Alkitab untuk membatalkan perintah ini atau untuk memindahkannya ke hari lain. Apakah Anda mendengar itu? Gereja Katolik mengklaim bahwa mereka berada di atas Alkitab. Kita tahu itu tidak benar. Dan pengalihan ketaatan Sabat ini adalah bukti positif dari fakta itu. Tolak otoritas siapa? Otoritas gereja? Gereja Katolik tidak memiliki penjelasan atau pembenaran yang memadai atau masuk akal tentang penggantian hari Minggu atas hari Sabtu. Saudara-saudari, hukum ini akan ditegakkan, dan semua yang telah kami bicarakan dengan Anda sedang bersiap-siap untuk datang. Kita akan berbicara tentang mekanisme kontrol yang ada, yang sedang ada saat ini, tidak hanya di Jamaika, tetapi di seluruh dunia untuk membawa orang ke sini. Sekarang, kita tahu bahwa ketika saatnya tiba, ketika tanda binatang itu ditegakkan, tidak ada orang yang bisa membeli atau menjual. Dan Alkitab berkata, jika Anda menerima tanda binatang, maka Anda akan menerima 7 malapetaka terakhir. Dan Alkitab mengatakan, Anda akan tersiksa di lautan api, dan tentunya tidak ada yang mau masuk neraka, bukankah demikian?
Tetapi kita tahu bahwa seluruh dunia akan bersatu untuk menghentikan semua bencana ini dengan menegakkan undang-undang hari Minggu. Dan saudara-saudari, hal ini nyata, dan kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi, apa yang akan segera kita lihat adalah gagasan bahwa istirahat di hari Minggu akan menjadi solusi untuk semua masalah dunia. Dan setan akan melakukannya. Dan sekarang, apa yang terjadi sekarang, ada hal yang disebut apa? Kredit sosial. Dan disinilah Anda dinilai sekarang, saudara-saudari. Dan kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa hal yang dilakukan di Cina ini, terjadi di seluruh dunia. Dan kami punya beberapa hal untuk dibagikan kepada Anda hari ini. Jadi saudara-saudari, kita perlu membuat keputusan yang tepat. Kita harus menerima meterai Allah, dan kita harus menolak tanda binatang. Apa kata Anda di luar sana? Karena kita tahu bahwa agenda Paus, saudara-saudari, agenda Laudato Si ini adalah agenda supremasi antikristus di seluruh dunia. Dan saudara-saudari, Tuhan telah memberitahukan kepada kita, bahwa sekaranglah waktunya untuk bertahan. Karena kita tahu bahwa dengan segera, setiap bangsa di bumi akan memberlakukan undang-undang yang menegakkan ketaatan hari Minggu. Dan sementara Paus setuju untuk melibatkan dirinya ke dalam pemerintahan manusia, membuat orang-orang berada di pihak Paus, coba tebak. Kita melihat semua agama bersatu. Wahyu 17 ayat 13 mengatakan, mereka saya sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Dan ketika ini terjadi, perempuan yang disebutkan dalam kitab Wahyu akan berada di puncak pemerintahan dunia. Dan saudara-saudari, Alkitab mengatakan bahwa dia akan duduk di tempat yang banyak airnya. Dan saudara-saudari, seluruh dunia akan mengikutinya. Dan izinkan saya memberitahu Anda hal ini sekarang. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Apakah Anda memahaminya? Jadi, apa yang sedang kami siapkan untuk ditunjukkan kepada Anda sekarang adalah bagaimana Babel akan berkuasa. Jadi apa yang akan kita lakukan selama beberapa menit ke depan, kita akan melakukan tinjauan kekuasaannya. Dan saudara Richard, ketika kami menyuruhmu untuk menampilkan layarnya lagi, lakukanlah. Saudara-saudara, di negara Jamaika, pahami hal ini di sini, mengapa kita berfokus pada Jamaika? Karena saudara-saudari, banyak dari Anda yang menonton kami berasal dari Jamaika. Bersyukurlah, dan apakah ada orang Jamaika di ruangan ini? Wah, orang Jamaika di mana-mana. Amin. Maka izinkan saya mengatakan ini di sini, di Jamaika, pahami ini. Apa yang terjadi di Jamaika terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Mereka kini tengah membuat KTP nasional. Dan saudara-saudari, saya tahu kita memiliki SIM dan semacamnya, tetapi ini selangkah lebih jauh. Dan ada kekhawatiran tentang bagaimana mereka dapat mengontrol semua data Anda dan mengetahui segalanya tentang Anda. Untuk tidak hanya mengetahui di mana Anda berada, tapi juga untuk tahu siapa Anda. Apakah Anda mengerti ini? Lihat ini. Ini dari tanggal 13 Desember tahun 2022. Tampilkan kembali di layar, saudara Richard. Ini pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Dan berapa hari yang lalu itu? Itu baru 4 hari yang lalu. Holness, dia adalah Perdana Menteri Jamaika. Dia mendapatkan kartu NIDS pertama yang dicetak. Dan untuk apa dia melakukan itu? Dia memilih untuk mencetak kartu NIDS-nya yang pertama dalam upaya untuk menunjukkan kepada semua warga Jamaika bahwa mendaftar untuk NIDS aman. Saudara Jamal, mengapa dia melakukan itu untuk membuat semua orang berpikir bahwa itu aman? Yah, pertama-tama karena dia adalah presiden. Ya. Dan di atas semua itu, dia berkulit hitam. Jadi untuk mendapatkan suara orang kulit hitam juga. Apakah Jamaika akan didominasi kulit hitam? Tidak, saya mengerti. Tapi ingat hal ini, jika presiden melakukannya, itu seperti, presiden melakukannya, dan kemudian semua orang harus mengikuti. Benar. Tapi pada akhirnya, dia hanya mencoba menjadi contoh. Seperti, jika saya bisa melakukannya, maka Anda bisa melakukannya. Tepat sekali. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kami akan menunjukkan kepada Anda hal ini. Video yang keluar beberapa bulan yang lalu, menunjukkan kepada Anda apa yang menuntun kita hingga saat ini. Perhatikan baik-baik. Warga Jamaika penyandang disabilitas dan pejabat peradilan lokal akan menjadi warga negara pertama yang secara resmi mendapatkan kartu khusus sistem identifikasi dan registrasi nasional. Pikirkan tentang itu, sistem identifikasi dan pendaftaran nasional. Semua ini, membuat mekanisme kontrol dilarang membeli dan dilarang menjual lebih mudah ditegakkan. Bukankah demikian? Dan itulah yang menjadi keprihatinan. Apa yang terjadi di sini, apa yang Anda lihat di sini terjadi di seluruh dunia. Kami hanya mengamati Jamaika untuk saat ini. Sistem membutuhkan kartu. Anda lihat di sana, ada gambar Anda, identifikasi Anda, semuanya, tanggal lahir, tanda tangan Anda, segalanya ada di sini. Menteri tanpa portofolio di kantor Perdana Menteri, Floyd Green. Menteri Green, yang mengawasi peluncuran sistem identifikasi dan pendaftaran nasional, membuat pengumuman itu saat menyampaikan kontribusinya pada debat sektoral di parlemen pada hari Selasa.
Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengingatkan orang-orang bahwa pendaftaran dalam sistem identifikasi nasional kita bersifat sukarela. Saya perhatikan dikatakan itu sukarela. Apakah itu terdengar familiar? Ketika menyangkut vaksinasi, tadinya bersifat sukarela. Lalu mereka mencoba untuk mewajibkannya, bukan? Tetapi yang terjadi adalah, ketika mereka membuatnya sukarela, itu hanya satu langkah menuju penegakan wajib. Dan itu akan didorong oleh kampanye pendidikan publik yang kuat. Perhatikan di mana dikatakan sukarela di bagian bawah. Anda melihatnya di sana, tapi kita tahu bahwa itu sebuah penyembunyian kebenaran. Bukankah demikian? Sehingga warga negara kita akan melihat manfaat dari kartu identitas nasional kita. Dia mengatakan bahwa penyandang disabilitas akan membutuhkan kartu untuk mengakses layanan. Tunggu sebentar, saya pikir itu sukarela, tetapi dia mengatakan orang-orang dengan disabilitas tertentu membutuhkannya. Bukankah itu saling bertentangan? Benar. Itu hampir seperti mengatakan, Anda tidak harus mendapatkannya, tapi jika Anda ingin mempertahankan pekerjaan Anda harus menerimanya. Ya, tepat sekali, seperti itu. Anda berada dalam situasi yang sangat sulit dan harus membuat keputusan yang sulit, benar. Mereka tanpa disabilitas, tetapi dicatat bahwa kenyataannya seringkali orang-orang seperti itu tanpa identifikasi. Sekarang, dikatakan akan ditawarkan kepada orang-orang secara gratis. Kita senang kata gratis bukan, itu berarti Anda tidak harus membayarnya, bukan? Untuk mendapatkan kartunya, warga Jamaika harus mendaftar. Menurut Bapak Green, situs pendaftaran pertama akan dibuka di Kingston pada bulan Agustus. Dan kami akan memiliki 5 situs pendaftaran tambahan di Kingston sebelum akhir tahun. Melanjutkan program itu, Ibu Pemimpin Sidang, kami akan memperluas di luar percontohan kami, yang akan dimulai di Kingston dan Andrew. Dan kami akan memasukkan 8 situs tambahan pada awal 2023. Di Greater Fort Moray, Mandeville, Old Harbor, Black River, Laurent Bay, Oratorios, Fort Mario, dan tentu saja, Montego Bay. Catatan di Departemen Pendaftaran Umum sedang didigitalkan. Menteri tanpa portofolio di kantor Perdana Menteri, Floyd Green mengatakan bahwa pekerjaan tersebut yang sedang dilakukan dengan label harga 4 juta US dollar akan melihat digitalisasi. Lihat itu. Anda tahu, alasan mengapa saya membicarakan hal ini adalah karena Jamaika adalah negara yang indah. Bukankah demikian? Tetapi apakah Jamaika negara kaya atau miskin? Negara miskin. Tapi Anda lihat, bahwa salah satu negara termiskin menerapkan sistem identifikasi nasional. Tetapi ingatlah, ketika tanda binatang itu berlaku, Alkitab mengatakan bahwa itu akan menimpa semua orang, kecil dan besar, kaya dan miskin. Jadi bahkan negara-negara miskin akan memiliki ini. Dan pahami ini, apa yang Anda lihat di sini sedang terjadi di mana-mana, semuanya mengarah ke digital, saudara-saudari sekalian. Dan ini semua tentang pengontrolan dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang tidak menyembah binatang dan siapa yang menyembah. Apakah Anda memahaminya? Catatan dari tahun 1930 hingga saat ini. Selama kontribusinya pada debat sektoral tahun 2022 sampai tahun 2023, Bapak Green membagikan informasi tersebut pada hari Selasa. Melihat arsip-arsip dokumen ini akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi warga Jamaika. Masyarakat akan dapat memperoleh layanan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Meminimalkan kebutuhan untuk mencari arsip fisik dan meningkatkan efisiensi pencarian. Katanya, Fujitsu Caribbean Jamaica Limited telah dikontrak untuk proyek ini, dan telah memulai pekerjaan untuk memasang infrastruktur yang diperlukan di kantor pusat RGD. Menurut Menteri Green, Fujitsu juga memberikan pelatihan kepada staf tentang cara memanfaatkan alat relatif untuk tugas itu dan melakukan penelitian silsilah. Sejauh ini, 48 karyawan RGD telah mendapat manfaat dari pelatihan tersebut. Dan kita akan menghabiskan tambahan 6 juta dolar anggaran sistem identifikasi nasional selama 2 tahun ke depan untuk terus meningkatkan keterampilan tim di RGD. Menteri Green juga melaporkan bahwa program pendaftaran tempat tidur RGD telah mendorong peningkatan jumlah anak yang harus segera diberi nama, sehingga identitasnya dapat diketahui sejak lahir. Dia mengatakan bahwa mereka sekarang berhasil mencatat sekitar 99% dari kelahiran baru di Jamaika. Dia menambahkan bahwa program registrasi tempat tidur akan diperbarui dengan penggunaan aplikasi di bawah proyek NIDS. Baiklah, jadi Anda lihat, maksud saya, jika tidak ada iblis, saya tidak akan punya masalah dengan itu. Tapi kita tahu kemana arahnya. Sekarang, lihat ini di sini. Ini baru keluar tanggal 15 Desember yaitu 2 hari yang lalu. Lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Sekarang, kami hanya menunjukkan kepada Anda ini sebagai contoh dari apa yang terjadi di Jamaika. Adalah contoh dari apa yang terjadi di seluruh dunia. Apakah Anda mengerti? Dan menarik bahwa semua negara lain ini melakukannya, tetapi Amerika Serikat belum melakukannya. Atau setidaknya mereka belum mengatakannya, apakah Anda mengerti ini? Namun, mata uang digital,
Mata uang digital, digital apa? Mata uang digital semuanya akan berperan dalam semua ini di mana itu akan dapat mengendalikan sistem tidak bisa membeli dan menjual. Perhatikan baik-baik. Ini musim sepak bola. Dan coba tebak, kami memiliki topik ganda untuk Anda di semua sudut minggu ini. Kita akan berbicara tentang buku baru Earl Maximum berjudul Vantage Point Jamaika. Juga, update tentang kebutuhan sistem identifikasi dan pendaftaran nasional. Kami datang ke tuan rumah Jamaika untuk berbicara dengan menteri yang bertanggung jawab, Floyd Green. Bapak Menteri, pemerintah telah meluncurkan kebutuhan, proyek percontohan, yang menurut Perdana Menteri akan membantu Anda untuk menguji coba prosesnya. Jadi apa artinya itu? Ingat, Alkitab mengatakan bahwa seluruh dunia akan mengikuti binatang itu, bukankah demikian? Dan Alkitab mengatakan dalam Wahyu 18 bahwa semua bangsa akan minum anggur hawa nafsu cabulnya, dan itu mencakup Jamaika, bukankah demikian? Jadi apa yang Anda lihat terjadi di Jamaika akan terjadi di Eropa. Ini akan terjadi di seluruh dunia. Jadi apa yang terjadi adalah, dan minggu lalu kita membicarakannya terjadi di Afrika. Apakah Anda memahami ini? Jadi yang terjadi adalah fenomena yang sama yang terjadi di seluruh dunia. Dan Saudara Jamal, apa yang harus Anda katakan tentang itu? Nah, pada akhirnya, mereka telah mempersiapkan ini untuk waktu yang lama. Benar. Berapa banyak orang yang punya uang tunai di dompet mereka sekarang, dan jika Anda punya, jumlahnya tidak banyak. Saya mendapatkan uang dolar dari putri saya beberapa hari yang lalu. Anda tahu, mereka telah mempersiapkan kita sejak lama dengan kartu kredit atau kartu bank dengan chip RFID di atasnya. Benar. Mereka telah mempersiapkan pikiran kita. Sekarang mereka datang dengan mata uang digital. Ya. Ini merupakan perubahan besar. Seperti yang saya katakan, jika saya memegang botol di tangan saya dan menggerakkannya perlahan-lahan. Tapi Anda tidak lihat saya menggerakkannya, hanya terlihat seperti botol itu di tangan saya. Itu benar. Sekarang, jika saya melakukan ini dengan sangat cepat, Anda tahu bahwa saya bergerak cepat. Kita akan melihatnya, tetapi jika saya menggerakkannya sangat lambat seperti ini, Anda tidak akan benar-benar melihat bahwa itu bergerak. Benar. Mereka telah mempersiapkan pikiran kita sejak lama untuk tatanan dunia baru. Itu benar. Biarkan saya memutar videonya. Jadi selama beberapa tahun terakhir, kami telah berada dalam tahap pengembangan sistem identifikasi nasional kami. Yang berarti kami telah menyiapkan sistemnya, kami telah menyiapkan peralatan personalisasi kartu kami, stok kartu kami. Dan kami telah mengembangkan perangkat lunak yang diperlukan yang akan memungkinkan kami mendaftarkan orang dalam sistem identifikasi nasional. Sekarang kita berada pada fase di mana kita telah menyelesaikan pekerjaan kepemilikan itu. Jadi kami sekarang harus membukanya untuk publik dalam jumlah terbatas agar dapat benar-benar melalui beberapa langkah. Jadi langkah-langkah itu mencakup sejumlah hal. Jadi, misalnya, kami akan memiliki situs pra-pendaftaran. Artinya adalah bahwa orang-orang, dimanapun mereka berada di Jamaika. Begitu mereka ingin mendaftar ke sistem identifikasi nasional, mereka dapat buka secara online. Mereka dapat memasukkan informasi mereka dapat memesan janji temu, dan kemudian mereka dapat pergi ke pusat pendaftaran. Jadi kita akan memiliki orang-orang yang melalui proses itu. Pusat pendaftaran kami juga akan menerima tamu yang datang langsung. Orang-orang yang baru saja memutuskan bahwa mereka ingin menjadi bagian dari kebutuhan, yang datang langsung, dengan membawa dokumentasi mereka. Kami telah mendirikan situs pendaftaran pertama kami, yaitu di Kinsale dan St. Andrew di kantor penyortiran pusat. Jadi kami akan memiliki beberapa orang yang melalui proses itu. Di antara kelompok yang ditargetkan pada sistem identifikasi nasional kami, yaitu untuk membantu populasi penyandang disabilitas kami. Jadi, kami akan membantu Anda, seorang konsultan penyandang disabilitas, untuk mendaftarkan Anda di dalamnya. Jadi sekali lagi, kami akan membawa mereka melaluinya, kami akan membawa mereka ke situs pendaftaran. Kami akan memastikan bahwa segala sesuatu yang telah dirancang sesuai dengan tujuan mereka dan kami memandu mereka melalui proses itu. Jadi itu akan memungkinkan kita untuk melihat prosesnya, melihat efisiensi, waktu yang dibutuhkan, melihat apakah ada tantangan yang perlu kita tangani. Mendapatkan masukan dari mereka dalam hal interaksi mereka dengan sistem, untuk menyempurnakan sistem sebelum berperan secara nasional. Jadi prosesnya, Anda mengujinya dari pendaftaran hingga produksi kartu. Dari pendaftaran hingga produksi kartu, kira-kira begitu. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah orang ini tahu apa yang dia lakukan? Ya. Menurut Anda, apakah mereka tahu? Apakah mereka benar-benar tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang akan mengendalikan semua ini? Kekuasaan binatang. Bukankah demikian? Mereka tidak tahu, tapi Alkitab mengatakan dalam Wahyu 17 bahwa mereka akan memberikan kekuasaan dan kekuatan mereka kepada binatang. Jadi sementara mereka membuat semua mekanisme kontrol ini, mereka sedang mempersiapkannya untuk kekuasaan binatang. Dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Sungguh malang. Dan sebaiknya kita siap, iya Pak. Inilah sebabnya mengapa setiap pemerintah, setiap militer di dunia ditetapkan pada pengelompokan. Kasihan. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan pihak lain. Itu benar. Tapi tahukah Anda apa yang menarik? Bahwa kita melihat hal ini muncul di berbagai lokasi strategis. Bukankah demikian? Mari kita lanjutkan memutar videonya. Kami ingin melakukan sedikit dari segalanya. Jadi kami tidak hanya ingin melakukan pendaftaran dan pembuatan kartu, kami mungkin akan memiliki seseorang yang secara sukarela bersedia membuat kartu. Mereka ingin mengubah sesuatu di kartu, sehingga mereka akan kembali dan menjalani proses itu.
Dalam hal mengubah informasi, kami juga ada orang yang mungkin salah menaruh informasi dalam kartu mereka. Mari kita gunakan itu sebagai kasus uji coba. Apa yang terjadi apabila Anda salah menempatkannya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kartu pengganti? Jadi kami benar-benar akan menargetkan semua elemen sistem untuk memastikan bahwa itu bekerja pada tingkat optimalnya. Tetapi saya memahami bahwa informasi yang Anda kumpulkan selama uji coba tidak akan dimasukkan ke dalam statistik basis data menengah. Ya, jadi hanya akan ada untuk uji coba, bukan? Dan kemudian orang harus menentukan apakah mereka ingin informasi itu dimasukkan ke dalam kebutuhan induk data. Jadi tentunya kami akan meminta sukarelawan untuk membantu, kami akan memiliki beberapa orang yang akan menargetkan. Karena kami ingin memiliki basis yang luas. Kami ingin membawanya ke seluruh profil sosial ekonomi masyarakat. Kami akan menyediakan bagi orang-orang yang hanya ingin menjadi sukarelawan untuk menjadi bagian dari itu, dan kami memiliki kelompok terbatas lainnya untuk itu. Ketika mereka memberikan informasi mereka, karena Anda benar-benar harus melalui seluruh proses itu, kami akan mencetak kartu. Kartu itu tidak akan berguna setelah uji coba, benar? Tetapi Anda bisa mengatakan kepada kami bahwa, ya, sudah berpartisipasi dalam uji cobanya. Anda sudah tahu kartu kebutuhan Anda, tahu bahwa ini adalah peluncuran nasional. Dan Anda bisa mengizinkan identifikasi atau registrasi nasional untuk menggunakan data tersebut untuk mencetak kartu yang Anda butuhkan. Dan kemudian Anda akan mendapatkan kartu yang sebenarnya. Jadi itu tidak berarti bahwa Anda harus benar-benar kembali melalui prosesnya, bukan? Tetapi Anda pasti harus mengizinkan kami untuk menggunakan data itu. Baiklah, tapi satu pertanyaan lagi yang paling ditanyakan dan paling kontroversial. Ini dia di sini, sistem identifikasi nasional. Saudara-saudari, pahamilah, dibandingkan dengan Amerika Serikat, Jamaika adalah negara kecil. Apakah Anda memahami hal ini? Namun kita melihat hal ini di Nigeria. Mereka melakukannya di Nigeria dengan sistem digital. Saudara-saudari, semua hal ini bukanlah suatu kebetulan. Dan seseorang bertanya kepada saya hari ini, apa hubungannya dengan tanda binatang? Ini ada hubungannya dengan itu semua, bukankah demikian? Karena jika mereka dapat melacak Anda, karena jika mereka dapat membuatkan Anda kartu tanda penduduk nasional, Anda dapat dilacak. Dan tidak hanya itu, transaksi Anda dapat dilacak. Tapi saya melangkah lebih jauh untuk mengatakan bahwa transaksi Anda dapat diblokir jika Anda tidak sesuai. Apakah Anda mengerti ini? Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi di Cina sebentar lagi. Dengarkan ini, inilah bagian paling kontroversial dari undang-undang ini. Bagian dari kebutuhan sebenarnya adalah aspek induk data. Dan Anda tahu, bagaimana data akan dimasukkan, bagaimana mereka akan disimpan, bagaimana mereka akan dilindungi dan dipantau dan seterusnya. Jadi apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa bagian dari program itu akan siap? Ya, jadi saya akan mengatakan. Lihatlah bagian terakhir itu di sana. Apakah Anda melihat yang itu di sana? Agama. Semua pemirsa kami di Jamaika yang menonton sekarang, apakah Anda tahu sistem KTP nasional Anda? Ingin tahu apa agama Anda? Ingat, tidak ada orang yang dapat membeli atau menjual kecuali Anda memiliki apa? Tanda binatang. Saudara Daphne, lihat ini di sini. Ada agama Anda di sana. Apakah Anda mengerti ini? Dan jika di kartu Anda tertulis Masehi Advent hari ke-7, dan Anda tidak tunduk kepada undang-undang hari Minggu, mereka akan tahu secara otomatis, oh, kita perlu mengawasi mereka. Nah, beberapa umat Advent akan berkompromi. Apakah Anda mengerti ini? Tetapi yang baru dibaptis, mereka akan membela kebenaran. Bukankah demikian? Jamal, apa yang akan Anda katakan tentang itu? Lihat ini, untuk semua orang yang menonton di Jamaika, lihat apa yang tercantum di sana. Tempat di mana Anda bekerja. Terutama, jika mereka dapat mengetahui di mana Anda bekerja, mereka akan tahu kapan Anda bekerja dan kapan Anda tidak bekerja. Lihatlah itu. Profesi, status keluarga, pendidikan, itu tidak penting bagiku. Tetapi agamamu, wah habislah kita saudara-saudari. Silahkan. Nah, mereka dapat memberi Anda pertanyaan yang sama yang mereka tanyakan pada catatan kredit Anda yang akan ada di rumah selain agama. Tetapi ketika Anda melihat agama, mereka ingin tahu siapa yang harus disingkirkan dan diawasi. Ketika mereka tahu bahwa Anda adalah anggota Masehi Advent hari ke-7, mereka akan mengawasi kita. Karena mereka tahu, kita memberitakan kesaksian yang lugas ini, mereka sudah tahu siapa pembuat onar itu. Karena kita diberitahu pena inspirasi bahwa itu akan menjadi kesaksian yang lugas yang akan menyebabkan goncangan. Wow, lihat itu. Maksudku, bukankah itu mengganggu Anda? Anda tahu, karena di akhir zaman, tanda binatang itu akan berurusan dengan agama. Apakah Anda mengerti ini? Kecuali jika Anda menyembah agama binatang itu, apakah Anda mengerti ini? Dan jika Anda tidak menyembah agama binatang, Anda tidak dapat apa? Tidak dapat membeli dan menjual. Apakah Anda mengerti mengapa kami melakukan ini setiap hari Sabtu di sini di State Line? Karena orang perlu tahu. Biarkan saya menyelesaikan ini. Biarkan saya memundurkan ini kembali. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa bagian dari program itu akan siap?
Ya, saya akan katakan, kami melakukan semua pekerjaan di belakang layar yang kami tahu perlu kami lakukan sehubungan dengan itu. Jadi bagaimana tindakan diformulasikan, kami akan menetapkan otoritas registrasi identifikasi nasional. Dan itu akan menggunakan istilah dari Undang-Undang Perlindungan Data yang akan menjadi kontrol data. Itu akan menjadi orang yang memiliki hak asuh data. Saya ingat di bawah dispensasi baru ini, bahkan ketika Anda memberikan data kepada Otoritas Registrasi Identifikasi Nasional. Itu adalah data Anda dan kami tidak dapat mengolah data itu tanpa seizin Anda. Benarkah? Seperti, Anda punya kendali, tapi apakah Anda benar-benar punya kendali? Apakah Anda benar-benar memiliki kendali? Mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa bermaksud baik. Maksud saya, misalnya, saya mengajar di perguruan tinggi Kristen, jadi tidak ada yang boleh curang, bukan? Tapi apakah seseorang akan curang? Ya, dan orang-orang telah curang. Itulah sebabnya kami memiliki perangkat pengendalian kecurangan, bahkan di kampus Kristen, karena kami ingin agar semua orang tetap jujur. Jadi mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan, tapi yang terjadi adalah ini sudah tamat. Sekarang bergerak untuk membentuk entitas itu, kabinet telah menyetujui strukturnya. Kami akan bergerak sekarang untuk memasukkan Dewan Gubernur dan kemudian untuk mengikut sertakan orang-orang. Entitas itu akan membawa Departemen Umum Pendaftaran sehingga kami sudah memiliki kapasitas dalam hal itu. Sehingga entitas tersebut tidak hanya akan menangani identifikasi tetapi kami akan berurusan dengan keseluruhan pencatatan sipil. Saya melihat ada yang angkat tangan, kita akan melakukannya di akhir. Jadi, apakah Anda melihat ini di sini? Anda lihat Presiden Jamaika, maksud saya, dia ingin Anda berpikir bahwa itu aman. Jadi, tentunya Anda berpikir bahwa Presiden tidak akan membahayakan warga negaranya, bukan, Anda tidak bisa mempercayai siapapun, bukankah demikian? Tapi lihat ini di sini. Dikatakan, kartu Holness dicetak segera setelah upacara peluncuran uji coba teknis NIDS. Yang berlangsung di kantor penyortiran pusat Jamaica Post di pusat kota, Kingston, di mana lokasi NIDS pertama sekarang telah didirikan. Perhatikan ini di sini. Presiden memilih untuk mencetak kartu NIDS-nya terlebih dahulu dalam upaya untuk menunjukkan kepada semua warga Jamaika bahwa mendaftar untuk NIDS itu aman. Mengapa dia melakukan itu? Karena ada banyak warga Jamaika yang ketakutan. Karena mereka merasa ini adalah sistem tanda binatang, yang memang demikian. Mengingat beberapa orang tetap skeptis mengenai apakah informasi pribadi mereka akan dijaga di bawah inisiatif tersebut. Saudara-saudari, ini serius. Dan mengapa saya mengatakan ini? Karena apa yang terjadi di China. Tahukah Anda bahwa China adalah salah satu yang memulai semua ini? Pernahkah Anda mendengar tentang kredit sosial? Anda pasti pernah mendengarnya, bukan? Kredit sosial. Dengarkan ini, kapan ini keluar? Jamal, ini keluar pada tanggal 30 November yang tepat sekitar 1 bulan yang lalu. China mewajibkan sistem kredit sosial untuk media sosial. Saudara-saudari, tidak ada satu bagian pun dari kehidupan Anda yang tidak tersentuh. Ini akan melacak, like Anda pada konten berbahaya, apakah Anda melihatnya di sana? Ini akan melacak apa yang Anda like, jadi, jika Anda menyukai postingan, tetapi menurut mereka itu berbahaya, mereka akan mengejar Anda. Lihat ini di sini. Administrasi Cyber China, CAC, baru-baru ini menerbitkan seperangkat peraturan yang akan diterapkan pada tanggal 15 Desember. Yang akan menindak pengguna internet yang menyukai postingan yang dianggap berbahaya atau ilegal. Apakah Anda melihat ini kemana arahnya? Di mana ketika kekuasaan binatang bertindak, dan kita mengekspos tanda binatang itu, dan kita katakan ini adalah tanda binatang itu. Siapapun yang menekan like, dan siapapun yang memberikan like, kita akan menjadi sasaran di media sosial. Saudara-saudari sekalian, marilah, cobalah lihat ini. Dikatakan di sini, aturan baru ini menyatakan bahwa sensor pemerintah harus melacak suka pada postingan publik. Tunggu, ini kan Cina berpenduduk 1 miliar orang, tapi Anda lihat, mereka mendapatkan sistem untuk melacak semua 1 miliar orang. Itu berarti bahwa setiap negara dapat melakukannya, bukankah demikian? Pada postingan publik dan pengguna akan diminta untuk memantau dan memeriksa komentar yang diposting di bawah akun mereka. Siapa yang memberitakan ini? CNN. Siapa? CNN. Siapa? CNN. Oh tidak. Saudara-saudari, saya akan membawa Anda ke CNN sebentar lagi. Peraturan ini terutama menghilangkan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap berbahaya, atau ilegal oleh CAC, jadi definisinya terlalu luas. Sehingga menyulitkan pengguna untuk memprediksi apa yang akan membawa mereka ke masalah hukum. Peraturan lainnya termasuk bahwa platform harus mengembangkan sistem peringkat kredit. Jamal, ini adalah akhir dunia, saudaraku.
Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu tentang ini di sini? Lihatlah itu. Nah, sistem kredit sosial akan menjadi lebih buruk ketika Anda mencoba membeli rumah atau sebuah mobil. Ya, Jika Anda tidak membantu wanita tua menyeberang jalan, maka Anda akan dikurangi 1 poin. Dan jika Anda pergi terlalu jauh, Anda masuk ke dalam kode blok, di mana sekarang Anda tidak bisa bepergian. Yang menjadi pemikiran saya, bagaimana ini akan mempengaruhi komunitas geng? Anda tahu, geng dan geng jalanan dan mafia dan hal-hal seperti itu, karena semua orang harus mendapatkan sebuah kartu. ya, tepat sekali. Jadi bagaimana hal itu akan mempengaruhi semua orang? Apakah akan ada pasar gelap bagi orang yang mendapatkan yang palsu? Saya tidak tahu. Hal ini seserius itu. Ya. Dunia ini perlahan berubah. Apakah Anda melihat, biarkan saya menyelesaikan ini, kita akan sampai ke sesi angkat tangan di akhir. Dengarkan ini di sini. Sekarang, izinkan saya membawa Anda ke CNN. Pernahkah Anda mendengar tentang CNN sebelumnya? Sekarang, jika ada di CNN, Anda tahu bahwa hal ini tidak palsu. Dikatakan, Cina akan menghukum pengguna internet karena menyukai postingan dalam penindakan tegas setelah protes kebijakan nol COVID. Nah, coba lihat. Yang terjadi adalah, bahwa Cina yang memulai semua kebijakan pemakaian masker ini dan semua lockdown ini, dan kemudian semua mengikutinya, bukankah demikian? Dan yang terjadi adalah bahwa ada orang-orang yang memprotesnya. Dan tentu saja, ketika orang di media sosial, jika Anda pernah berada di media sosial, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan, bukankah demikian? Tergantung pada seberapa bagusnya, Anda bisa melakukan banyak like, tapi lihat ini di sini. Jika engkau menekan like pada postingan yang tidak disukai pemerintah, mereka akan menangkapmu. Tapi perhatikan ini, biarkan saya kembali ke Bribat. Dengarkan ini di sini. Dengarkan ini, Jamal. Itu harus mengembangkan sistem peringkat kredit. Biarkan saya membiarkan semua orang melihat ini secara online. Baiklah, sebentar. Untuk pengguna yang berkomentar, dan menyukai postingan. Saudara-saudari, tidak ada lagi kebebasan di dunia ini. Tidak ada lagi kebebasan. Apa yang ingin Anda katakan, Jamal? Ketika saya masih di sekolah, kami pernah diajari, dan saya mengatakan ini sebelumnya, kami pernah diajari berpikir kritis. Ya. Tidak ada lagi pemikiran kritis untuk Anda. Jadi apa yang menentukan jika saya menyukai sesuatu, saya tidak bisa mengungkapkan pendapat saya, karena orang akan takut bahkan untuk menekan like. Tepat sekali. Karena mereka takut akan bertentangan dengan apa yang pemerintah inginkan. Tepat sekali. Jadi orang-orang akan hidup dalam ketakutan. Bahkan di Facebook, bahkan saya sendiri, saya tidak bebas membagikan postingan tertentu lagi. Saya pernah membagikan postingan, menurut saya tidak ada yang salah dengan itu, Facebook menghapusnya. Jadi itu berarti ada seseorang yang mengawasi. Tapi lihat ini di sini, Saudari Daphne. Pengguna, dengan peringkat kredit rendah akan dilarang atau dicegah membuat akun baru di platform. Apakah Anda lihat ini di sini? Platform juga akan diminta untuk memastikan bahwa pengguna diverifikasi dengan identitas asli mereka sebelum berinteraksi dengan postingan. Saya pikir media sosial itu gratis, tetapi ternyata ada juga harganya. Pengguna akan dipaksa untuk memberikan KTP pribadi, telepon selular, atau nomor kredit sosial mereka untuk diverifikasi. Hai, lihatlah itu. Apakah Anda melihatnya, Saudari Shirley? Saudari Barbara, apakah Anda melihatnya? Tamat sudah. Oh, Bung, tamat sudah. Apa yang Anda katakan tentang ini? Jamal, lihat itu. Untuk kembali, Anda harus memberikan berapa nilai kredit sosial Anda. Saudara-saudari, apakah Anda melihat bahwa iblis sedang membawa ini menuju ke akhir? Oh, Bung. Apakah itu KTP nasional ini di sini? Silahkan. Sudahlah, maksud saya, lihat ini. Dikatakan telepon selular Anda. Itu sebabnya mereka membuat semuanya pintar. Anda punya meteran pintar sekarang yang mereka pasang di rumah Anda punya smartphone, smart TV. Mereka mengawasi Anda melalui segalanya. Penguasa di mana-mana, karena Tuhan melihat semuanya, tapi setan juga berusaha untuk melihat semuanya. Dan dia akan menggunakan media sosial sebagai platform karena semua orang menyukai media sosial. Semua orang menyukai media sosial. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan informasi. Para analis mengatakan bahwa Cina meningkatkan upayanya untuk menindak perbedaan pendapat di media sosial. Dengan kata lain, Anda tidak dapat berbicara melawan penguasa. Ini nyata, saudara-saudari. Dan lihat ini di CNN, lihat apa yang dikatakannya di sini. Jika Anda menyukai postingan ini, coba tebak saudara-saudari. Mereka memprotes lockdown ini, dan saya terkejut mereka melakukan itu. Ini hak istimewa. Ya, silakan. Mereka mengatakan, jadilah baik, jika tidak, Anda tidak bisa berada di platform ini lagi.
Jadi sebenarnya, sekarang, itu adalah hak istimewa. Ini adalah sesuatu yang telah kita lakukan selamanya secara gratis, untuk mengekspresikan diri kita dan sebagainya. Tapi sekarang mereka mengatakan, jika Anda menyukai sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kami lawan, maka kami akan melarang Anda. Kami akan menghentikan Anda atau apapun. Jadilah baik, kalau tidak. Itulah yang saya dapatkan, Anda bersikap baik, berperilaku baik, kalau tidak. Ini adalah sistem kartu identitas nasional di negara Anda. Anda melihatnya di Jamaika, di negara Anda. Anda lebih baik tidak kembali ke sana. Lihat apa yang dikatakannya. Pengguna internet mengambil screenshot konten yang terkait dengan protes untuk menyimpannya. Dan menggunakan referensi berkode dalam pesan untuk menghindari sensor. Sementara pihak berwenang berusaha keras untuk membersihkan internet dari perbedaan pendapat. Apakah Anda melihat ini? Maksud saya, jika mereka bisa melakukan ini di Cina, bayangkanlah apa yang bisa mereka lakukan. Kita akan membicarakan hal ini pada pukul 8 malam ini saudara-saudari. Ini datang dan tebak agenda apa yang akan datang selanjutnya. Benar, agenda kepausan. Biar ku beritahukan pada Anda. Dengarkan ini, Laudato Si Paus mengatakan kita perlu bersatu untuk menghentikan pemanasan global dan semua ketidakmoralan ini. Kita harus beribadah pada hari Minggu, bukankah demikian, dan ikuti agenda Paus. Dan semua umat Advent yang berbicara menentangnya, akan dilarang dari media sosial, kesitulah arahnya, perhatikan baik-baik. Pada November tahun 2022, Vatikan berpartisipasi dalam KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sharm el-Sheikh, Mesir. Berhenti. Vatikan, siapa? Binatang? Antikristus? Babel? Berpartisipasi? Anda tahu apa yang mereka coba lakukan? Mereka mencoba mengendalikan hal ini. Sebelum 2050, Sekretaris Negara, Kardinal Pietro Polline mewakili Tahta Suci, Vatikan pada acara tersebut. Vatikan telah secara resmi bergabung dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, bersumpah untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya. Dalam pidatonya kepada para pemimpin dunia, Kardinal mengingatkan hadirin tentang komitmen publik Paus Francis yang dibuat September lalu. Pada 2050, Vatikan akan menghasilkan 0 emisi rumah kaca. Film The Letter didasarkan pada ensiklik Paus Francis, Laudato Si, yang membahas pemanasan global. Kardinal Raniero Cantalamessa muncul dalam film ini. Dia telah menjadi pengkhotbah rumah tangga kepausan selama lebih dari 40 tahun. Setiap minggu, Paus datang untuk mendengar khotbahnya selama Advent dan Prapaskah. Dalam sebuah wawancara langka, dia secara eksklusif menjelaskan mengapa perawatan untuk penciptaan sangat penting. Tapi bukankah itu terdengar ramah? Kedengarannya bagus, bukankah demikian? Tapi lihat siapa yang ada di baliknya. Itulah alasan mengapa kami melakukan update ini, untuk memberitahu Anda, jangan minum anggurnya. Saya telah melakukan itu selama 42 tahun terakhir. Saya mulai dengan Yohanes Paulus II. Izinkan saya beritahu Anda ini, jika saya tidak tahu apa yang Alkitab katakan tentang Vatikan, saya akan berpikir itu adalah gereja paling rohani di muka bumi ini, benar. Setiap Jumat pagi orang akan datang dan mendengar. Ketika saya mendengar namanya sekarang adalah Francis, saya terkejut. Dan saya berkata pada diri sendiri, sesuatu yang baru dimulai untuk gereja Katolik. Dan saya harus mengatakan bahwa setelah 8 atau 9 tahun, pendapat saya tidak berubah, tapi meningkat. Francis adalah nama yang dipilih Tuhan untuknya. Orang miskin dan ciptaan tidak berdaya. Inilah sebabnya mengapa Tuhan membungkus ciptaan kepada orang-orang yang dibuat dalam rupanya karena mereka dapat bekerja untuk kebaikan. Saya pikir inilah mengapa dimensi agama sangat penting untuk ekologi. Apakah Anda mendengar itu? Dimensi agama sangat penting untuk pembicaraan tentang perubahan iklim. Ini sudah politik, Jamal, tapi sekarang mereka menjadikannya spiritual. Jadi saya percaya bahwa ini adalah tempat di mana dominasi dunia ini akan datang. Mari kita lanjutkan. Anda harus memiliki alasan melampaui batas untuk peduli terhadap ciptaan. Dan alasan melampaui batas ini adalah bahwa ciptaan bukan milik kita.
Kita telah menerimanya. Kita bukan bos. Kita bukan pemilik alam. Sampai baru-baru ini, ada orang yang berpura-pura tidak ada yang benar-benar terjadi. Saya pikir peristiwa meteorologi baru-baru ini, seharusnya meyakinkan semua orang bahwa kita berada dalam kondisi yang buruk, yang mana orang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika ada beberapa masalah. Tetapi orang miskin tidak bisa. Paus Francis adalah salah satu dari orang-orang ini kepada siapa Saint Francis Assisi. Laudato Si ditujukan kepada gereja Katolik juga kepada gereja-gereja lain, kepada umat manusia dan raja-raja. Dia bilang, Laudato Si tidak hanya untuk gereja Katolik, tetapi juga untuk gereja-gereja lain dan untuk umat manusia. Saudara-saudari, pahamilah hal ini, si manusia jahat itu ada di hadapan Anda. Dan sebaiknya Anda tidak mengatakan, oh, itu bukan manusia jahat. Ya, dialah manusia jahat itu, Jason dan Michael Myers ada padanya. Dan Anda perlu menghadapi hal ini karena hal ini bersiap-siap untuk muncul. Ini kelihatannya sangat menawan, bukankah demikian? Mari peduli iklim dan peduli lingkungan. Tapi tahukah Anda apa yang akan mereka katakan? Mari kita beristirahat pada hari Minggu untuk melestarikan lingkungan. Bagaimana saya tahu? Saya akan menunjukkan kepada Anda sebentar lagi. Nasihat untuk setiap manusia. Penyerahan diri kepada firman Allah. Sesungguhnya, beginilah cara saya melihat hal-hal. Pemikiran-pemikiran ini juga akan memimpin dalam konferensi besar lainnya dari tanggal 7 hingga tanggal 19 Desember di Montreal, Kanada, di mana Vatikan akan berpartisipasi untuk pertama kalinya di sebuah acara di Amerika Serikat. Vatikan akan berpartisipasi untuk apa? Saya akan menunjukkan kepada Anda apa acaranya. Konvensi Keanekaragaman Hayati. Ini tamat sudah, teman-teman, Anda melihat itu, Anda melihatnya. Dan apa ini? Tunggu sebentar, Anda tahu acara apa itu? Namanya COP15. Lihat itu, dikatakan di sini, selama COP15, aktivis Katolik mendesak untuk bertindak. Siapa yang mendesak untuk bertindak? Saudara-saudari, ini hanya untuk kepentingan mereka. Lihat apa yang dikatakannya di sini. Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB, COP15 di Montreal. Kita akan membicarakannya pada pukul 8. Tapi dengarkan ini di sini. Oh ya, saya lupa memberitahu Anda. Coba tebak, siapa lagi yang akan membuat kartu identitas nasional? Apa nama negaranya? Negara Guyana. Oh, Tuhan, kasihanilah. Lihat itu. Guyana akan meluncurkan kartu identitas nasional biometrik, juga negara Portugal, siapa lagi, dan kartu identitas nasional Jamaika lebih dulu. Ini 2 tahun lalu. Saudara-saudari, apakah Anda melihat apa yang terjadi? Apakah Anda melihat apa yang terjadi? Maksud saya, hal ini akan terjadi, dan lihat apa yang dikatakannya di sini. Satu-satunya harapan Amerika ada di siapa? Ada di Tuhan. Semoga Tuhan mengasihani. Itulah yang akan mereka katakan di Amerika, untuk pembenaran dalam menegakkan undang-undang hari Minggu. Apa yang ingin Anda katakan, Jamal? Saya hanya ingin baca sesuatu dengan sangat cepat dari Kemenangan Akhir. Silahkan. Halaman 563, paragraf 1, dikatakan, ada waktunya bila mana kaum Protestan memberikan penilaian yang tinggi kepada kebebasan hati nurani, yang sudah dibeli dengan begitu mahal. Mereka mengajar anak-anaknya untuk membenci kepausan dan berpendapat bahwa berusaha mencari persesuaian dengan Roma berarti tidak setia kepada Allah. Tetapi sekarang, betapa berbedanya sikap mereka. Perhatikan ini. Para pembela kepausan menyatakan, karena ada orang-orang zaman ini yang membelanya, mereka berkata, oh, mereka tidak seperti itu lagi. Para pembela kepausan menyatakan bahwa gereja telah membuat kesalahan, dan dunia Protestan cenderung menerima pernyataan itu. Banyak yang berpendapat bahwa tidaklah adil untuk menghakimi gereja sekarang. Dengan kekejian dan sesuatu yang mustahil yang menandai pemerintahannya selama abad-abad kebodohan dan kegelapan. Sekarang, perhatikan ini. Ini yang terakhir. Dikatakan, mereka memaafkan kekejamannya yang mengerikan itu sebagai akibat dari barbarisme pada waktu itu. Dan menyatakan bahwa pengaruh peradaban modern telah mengubah perasaan dan sentimennya. Perhatikan ini.
Apakah orang-orang ini sudah lupa pernyataan tidak pernah bersalah selama 800 tahun yang dinyatakan oleh penguasa yang sombong ini? Dikatakan, jauh dari dihapuskan, pernyataan ini bahkan dikukuhkan pada abad ke-19 dengan kepastian yang lebih besar dari sebelumnya. Sebagaimana Roma menyatakan bahwa gereja tidak bersalah, atau tidak akan pernah bersalah, menurut Alkitab. Bagaimanakah ia dapat meninggalkan prinsip-prinsip yang mengatur geraknya pada abad-abad sebelumnya? Itu benar, jadi Roma tidak bisa berubah. Jadi, saudara-saudari, Anda tahu kemana semuanya mengarah, itu semua mengarah pada Undang-Undang Hari Minggu. Lihat ini di sini, lihat ini terbit beberapa hari yang lalu. Abaikan sepatu-sepatu yang ada di sana. Ada beberapa sepatu yang terlihat bagus, tapi bukan itu yang kita coba lihat. Tapi lihat ini di sini. Kembali ke masa lalu yang indah adalah mungkin. Dan ini terbit tanggal 16 Desember. Berapa hari yang lalu tanggal 16 Desember, itu kemarin. Dari situs The Vindicator, dikatakan, kembali ke masa lalu yang indah adalah mungkin, maaf, ini terbit pada tanggal 11 Desember. Dikatakan, ini adalah tanggapan saya terhadap surat tanggal 20 November yang menanyakan, apakah ada yang namanya, masa lalu yang indah? Jawabannya adalah, ya. Masa-masa indah itu ada pada saat pusat kehidupan adalah keluarga dan apa? Gereja. Ketika seseorang mengenal semua atau sebagian besar tetangga di dekatnya dan di seluruh komunitas, dan mereka saling memperhatikan satu sama lain. Dan kemudian dikatakan, Anda bisa meninggalkan rumah Anda dengan pintu yang tidak terkunci dan tidak perlu khawatir. Benarkah? Saya tidak yakin tentang itu. Hari Minggu adalah untuk istirahat dan relaksasi. Bisnis yang tidak penting ditutup pada hari Minggu menurut hukum biru Ohio. Menurut hukum biru Ohio. Hari ini, pergi, 7 hari dalam seminggu. Hari Minggu adalah, hanya hari lain. Jika komputer membutuhkan waktu 20 detik untuk merespons, kita stres. Itu benar, kita menginginkan kepuasan instan dalam segala hal. Dan kemudian dikatakan, selalu ada dan akan selalu ada perang, konflik dan keinginan egois. Jika kita menginginkan masa lalu yang indah lagi dalam hidup kita harus mengurangi waktu di ponsel dan internet dan mulai mengutamakan Tuhan dan orang lain. Bagaimana caranya? Dengan beristirahat pada hari Minggu. Saudara-saudari, lihat apa yang dikirim seseorang kepada saya hari ini. Lihatlah gereja ini, gereja kota penebusan. Lihat ini, Sabat hari Minggu, namanya apa? Sabat hari Minggu, itu sebuah ungkapan berlawanan, bukankah demikian? Itu ungkapan berlawanan. Jadi kedengarannya seperti mereka akan memindahkan acara Super Bowl hari Minggu ke Super Bowl hari Senin. Seperti itulah kedengarannya, karena untuk memelihara Sabat, Anda harus menyingkirkan Super Bowl hari Minggu. Mungkin juga akan diadakan pada hari Sabtu. Itu benar. Panggilan untuk beristirahat. Panggilan untuk apa? Ini adalah gereja hari Minggu sekarang. Sabat hari Minggu. Tetapi hari Sabat bukanlah hari Minggu. Dikatakan, sementara kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk bekerja, kita juga percaya bahwa Dia memanggil kita untuk beristirahat. Di gereja kota penebusan, kami menghargai istirahat dan kekeluargaan dan menunjukkannya dengan mengambil hari Minggu kelima dari setiap bulan. Yang memiliki Minggu kelima, menyebutnya, Sabat hari Minggu. Tapi itu tidak alkitabiah. Kami melakukan ini dengan sengaja dan terencana, menciptakan ruang bagi keluarga dan individu untuk apa? Untuk beristirahat. Wow. Nilai yang kita dapatkan adalah bahwa kita meluangkan waktu pada Sabat hari Minggu ini untuk mengingat kasih karunia Yesus kepada kita melalui Injil. Meluangkan waktu bersama keluarga kita untuk merenungkan kebaikan dan kemurahannya kepada kita. Jadi mereka melakukan sesuatu yang disebut Sabat hari Minggu. Apakah Anda melihatnya di sana? Apakah itu masuk akal saudara-saudari? Tidak, tapi lihat apa yang terjadi. Dan izinkan saya memberitahu Anda ini di sini. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda sekarang. Tahukah Anda bahwa di Yerusalem, seseorang mengatakan Yerusalem. Lihat artikel ini. The Jerusalem Post telah meminta undang-undang untuk menjadikan hari Minggu sebagai hari istirahat. Lihat itu. Nah, Yerusalem ada di Israel. Di Israel, mereka seharusnya memelihara hari Sabat, bukankah demikian? Tetapi dengarkan ini. The Jerusalem Post telah meminta undang-undang untuk menjadikan hari Minggu sebagai hari istirahat untuk menyembuhkan perpecahan Israel. Saudara-saudari, jika Anda ragu apakah undang-undang hari Minggu dapat disahkan di Israel, maka Anda mendapatkan jawabannya di sini. Tapi itu tidak mengejutkan saya, karena mereka masih menunggu kedatangan Mesias. Oh, Bung, dan ketika Mesias mereka datang, lihatlah apa yang dikatakan. Tetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat mingguan bagi negara. Saya kira mereka beristirahat pada hari Sabtu. Jadi saudara-saudari, siapa di balik ini? Saya ingin mengatakan Jesuit, tetapi saya tidak dapat membuktikannya. Tetapi sebuah usulan telah lama didiskusikan di berbagai waktu selama beberapa tahun terakhir. Idenya adalah untuk memiliki akhir pekan 2,5 hari dari Jumat siang hingga Senin pagi. Hal ini akan meluangkan waktu dan ruang untuk olahraga,
rekreasi, dan orang-orang untuk mengunjungi keluarga, dan waktu suci untuk sabat, dan lain-lain. Saya percaya bahwa anggota Knesset yang baru, Badan Legislatif Israel, harus mengesahkan undang-undang untuk menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat. Saudara-saudari, seluruh dunia, beristirahat hari Minggu menurut hukum di Israel. Ini serius, saudara-saudari. Ini serius. Saya telah mencoba memberitahu Anda dan saya memberitahu Anda, hal ini bersiap-siap untuk datang. Dan lihat apa yang terjadi saat ini. Lihat ini, surat kabar San Bernardino Sun, jangan mengadakan parade mawar pada hari Minggu. Apakah Anda melihat itu? Tanggal 14 Desember, Anda tidak dapat melakukannya pada hari Minggu, selalu melakukannya pada hari Senin. Dikatakan di sini, San Bernardino Sun adalah surat kabar harian yang melayani San Bernardino County, Riverside County, dan Inland Empire County di California Selatan. Pada tanggal 12 Desember tahun 2022, San Bernardino Sun menerbitkan artikel berjudul, Mengapa Parade Rose Bowl dan Rose Bowl ada pada tanggal 2 Januari tahun 2023? Turnamen Parade Mawar, salah satu parade paling terkenal di dunia, menyambut tahun baru. Parade ini selalu berlangsung pada tanggal 1 Januari diikuti oleh Rose Bowl football game yang sangat dinanti-nantikan. Namun, karena tanggal 1 Januari tahun 2023 jatuh pada hari Minggu, San Bernardino Sun melaporkan bahwa parade Turnamen of Roses dan pertandingan sepak bola yang dijadwalkan, akan diadakan pada hari Senin. Wow! Sesuai dengan tradisi lama yang mengatakan bahwa acara-acara ini tidak dapat berlangsung pada hari Minggu, hari Tuhan. Apakah Anda menyimaknya? The San Bernardino Sun melaporkan, jangan mengadakan parade mawar pada hari Minggu. Demikianlah yang dikatakan oleh para pejabat Turnamen of Roses pada tahun 1893. Pertama kalinya hari tahun baru jatuh pada hari Tuhan, yang mereka yakini adalah hari Minggu. Tahun itu, penyelenggara memutuskan untuk memindahkan perayaan tahun baru ke tanggal 2 Januari. Untuk menghindari kuda-kuda menakutkan yang diikat di luar gereja-gereja lokal dan mengganggu kebaktian. Sesuai dengan tradisi ini, Rose Parade ke-134 dan pertandingan Rose Bowl ke-109 akan diadakan pada hari Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Saudara-saudari, lihat apa yang dikatakan. Parade Mawar adalah acara yang terikat dengan tradisi, gedung turnamen, Royal Court, dan kebijakan ketatnya, tidak pernah pada hari Minggu. Kebijakan ini bermula pada tahun berapa? 1893, ketika para pejabat memutuskan untuk memindahkan parade ke tanggal 2 Januari karena hari tahun baru jatuh pada hari Minggu. Mereka menganggap perayaan ini akan mengganggu kebaktian gereja setempat. Saudara-saudari, ini sangat serius. Dan lihat ini di sini. Tidak pernah pada hari Minggu, untuk parade mawar. Apakah Anda melihat itu? Tidak pernah pada hari Minggu. Kasihanilah, lihat ini di sini. Mengapa Rose Parade dan Rose Bowl diadakan pada tanggal 2 Januari tahun 2023, dan bukan pada tanggal 1? Itu semua karena hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu. Tolong matikan layarnya Saudara Richard. Jadi kedengarannya mereka akan sering memberi orang hari libur. Karena dipindahkan ke hari Senin, seperti itulah kedengarannya bagi saya. Jadi mereka lebih suka memberi orang hari libur dan tidak masuk kerja, hanya supaya dapat menyucikan hari Minggu. Dalam tanda kutip. Apalagi yang ingin saudara katakan? Saya hanya ingin mengatakan, Bung, pergerakan ini bergerak sangat cepat, dan Anda tahu. Bukan hanya untuk mengambil informasi, tetapi inilah saatnya bagi kita untuk benar-benar mulai mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita. Ketika Tuhan berbicara tentang menyelesaikan pekerjaannya, Dia tidak hanya berbicara tentang pergi membangunkan orang. Dia juga menyelesaikan pekerjaan di dalam diri Anda. Jadi saya hanya ingin mengatakan, izinkan Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di dalam diri Anda. Keluarkan dosa-dosa dari hati kita, karena hal ini bergerak cepat dan umat Tuhan belum siap. Syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya, bahwa Dia mengendalikan segalanya. Karena hal ini bergerak sangat cepat. Maksud saya, kami telah mengkhotbahkan ini untuk waktu yang lama. Dan ada orang-orang, bahkan di antara kalangan kita mengatakan, ini saja yang kalian khotbahkan, hanya ini yang kalian khotbahkan. Tetapi pada akhirnya, Nuh berkhotbah 120 tahun, dan hanya 8 orang yang masuk bahtera. Maksud saya, itu seharusnya memberitahu Anda sesuatu. Anda tahu, hanya 8 dari 120 tahun, kita tidak punya 120 tahun. Kita mungkin tidak, bukan pengaturan waktu ya. Kita mungkin akan tidak punya waktu 120 hari, dengan cara segala sesuatunya bergerak, Anda tahu? Anda tahu, jadi, kita perlu melakukannya bersama-sama. Itu benar. Tampilkan lagi layarnya Richard. Apa yang akan kita lakukan adalah kita akan tetap berada di YouTube, tapi lebih baik saya tampilkan saja. Mari lihat ke layar. Pada malam ini pukul 20, jam berapa saya katakan? Di Zoom bagi mereka yang mau. Ketika kita mengadakannya di Zoom, kelihatannya sedikit lebih akrab.
Jadi yang ingin kami lakukan adalah, malam ini pukul 20, kami akan melanjutkan update undang-undang hari Minggu ini di Zoom. Dan ID Zoom-nya adalah 70302966702, tampilkan saja di sana. Saudara Jamal, dapatkah Anda berkeliling dan jawab pertanyaan atau orang-orang memiliki komentar? Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, Anda memiliki waktu 30 detik untuk berkomentar. Amin. Jadi malam ini kita akan bertemu pukul 8. Amin. Anda dapat memberikannya kepada mereka. Dan ID Zoom-nya adalah 70302966702. Saya tidak tahu mengapa saya mengubahnya, tapi bagaimanapun. Kita hanya akan melakukannya di Zoom. Amin. Pujilah nama Tuhan. Baiklah, silakan saudari. Jadi jika semuanya diubah agar hari Minggu menjadi suci, itu berarti pada dasarnya, mereka harus mengubah seluruh kalender. Saya tahu. Jadi tidak ada Minggu Paskah. Aneh saja. Ada pertanyaan lain? Ada yang lain? Puluh detik. Ketika Anda berbicara tentang pelacur besar, saya merasa Anda. Saya mengerti, kita akan membicarakannya. Ya, terima kasih banyak. Amin. Siapa lagi? Saudara Critch, baiklah. Anda tahu apa? Ya, silahkan. Silahkan, saudaraku. Ketika saya melihat persyaratan untuk agama di Kartu Identitas Nasional. Dari tampilannya, tidak terlihat seperti mengancam. Benar. Anda dapat mematikan layarnya, Richard. Sepertinya mungkin mereka mengumpulkan informasi untuk survei untuk melihat berapa banyak orang yang melakukan apa. Dan ini adalah cara sukses terbesar mereka untuk masuk ke dalam urusan Anda, karena mereka membuatnya terlihat seperti tanpa salah. Dan mungkin sesuatu yang sangat biasa. Itu benar. Amin. Jadi, saudara-saudari, hal ini nyata. Dan apa yang akan kita lakukan adalah ini. Saya memang mengatakan malam ini pukul 8, tetapi saya baru menyadari bahwa saya harus membawa putra saya ke Polaski. Jadi apa yang akan kita lakukan adalah kita akan memundurkannya ke pukul 9. Jam berapa saya katakan? Pukul 9, waktu standar tengah. Jadi bukan pukul 8 malam ini, karena saya tahu orang-orang ingin melanjutkan. Jadi tampilkan kembali layarnya saudara Richard, saya harus memundurkannya 1 jam. Saya harus memundurkannya 1 jam karena saya harus mengantar anak saya ke acara tembikar batubara, sekitar 30 mil dari sini. Jadi, rencananya begini, bukannya pukul 8, kita akan melakukannya pada jam berapa? Pukul 9, amin. Jadi saudara-saudari, biarkan saja di sana selama 1 menit lagi, dan kita hanya akan terus memuji Tuhan, kita memiliki hari Sabat yang indah hari ini. Amin. Dan saudara-saudari, kami akan terus mengkhotbahkan kebenaran masa kini, pekabaran akhir zaman, pekabaran hujan akhir ini. Dan kita akan terus maju dalam nama Yesus. Apa yang Anda katakan di luar sana? Amin. Jadi yang terjadi adalah malam ini kita akan mengadakan pertemuan kita pada pukul 9 waktu standar pusat, di Zoom. Dan kemudian kita akan kembali dan kita akan berbicara lebih banyak lagi. Anda bisa mematikan layarnya saudara Richard, dan kami hanya memuji Allah untuk masing-masing Anda. Jadi saudara-saudari, kami hanya ingin berterima kasih kepada Tuhan untuk masing-masing Anda. Anda dapat mematikan layarnya, saudara Richard. Dan kami akan kembali dan kami ingin memberitahu Anda, saudara-saudari, jam berapa malam ini? Jam 9. Jika saya tidak aktif pada pukul 9, tunggu saja, saya akan datang. Amin, dan kita akan menikmati waktu yang indah, karena kami akan memberikan kesaksian lurus kepada Anda. Tetapi sekarang saatnya saya pergi, jadi mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami meminta Roh Kudus agar menyertai kami. Berkatilah kami dengan Roh Kudus dan dengan kuasa-Mu. Beri kami rahmat-Mu dan bawa kami kembali pada pukul 9 dalam 2 jam setengah ke depan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati kalian semua, sampai jumpa nanti malam pukul 9. Dan kami akan kembali dengan update undang-undang hari Minggu lainnya. Tuhan memberkati Anda.